3 berita yang akan kita bahas tuntas di video kali ini. Berita yang pertama, cuplikan wawancara dan buku harian Jessica Wongso dalam film Ice Cold. Berita yang kedua, ternyata segini asuransi kematian Mirna. Berita yang ketiga, gerak-gerik 2 staf kafe Olivier bikin curiga, barista diduga terima uang ratusan juta dari ayah Mirna Salihin di kasus kopi sianida. Penggalan wawancara Jessica Wongso dalam film dokumenter Ice Cold menuai kecurigaan publik. Hal ini kemudian viral di platform X hingga akhirnya mendapat tanggapan dari pihak Kemenkumham. Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan PAS Rika Aprianti mengatakan bahwa wawancara tersebut tidak berizin. Alasan lain tidak bolehnya dilakukan wawancara yakni karena bertepatan dengan tingginya kasus COVID-19 di Indonesia pada saat itu. Dalam film Ice Cold, terlihat wawancara bersama Jessica Wongso dipotong oleh seorang petugas lapas. "Maaf, Jessica, saya minta maaf. Mungkin ini sudah terlalu dalam," kata seorang petugas terdengar dalam film tersebut. Sebelumnya, Jessica mengatakan bahwa bukti yang diberikan di persidangan seharusnya bisa membuat dirinya tidak bersalah. "Para hakim, semua yang kami bawa ke meja hijau, sama sekali mereka abaikan. Jika media tidak tertarik kepadaku pada saat itu, apakah akan berbeda?" kata Jessica dalam bahasa Inggris. Ia pun sempat menyinggung soal media, uang, dan sosok dirinya yang tiba-tiba menjadi sorotan padahal dirinya bukanlah siapa-siapa. "Mereka hanya mencoba untuk mencari tahu kehidupanku," mengarang cerita. "Oh, Jessica melakukan ini karena bla bla bla. Oh, kenapa dia tidak mengaku saja? Buktinya cukup jelas." "Bukti apa?" "Mereka tampak menikmati dan menghasilkan uang dari itu." Setelah terlibat dalam pembuatan film dokumenter ini, Jessica mengatakan bahwa ia juga mencurigai pemutaran CCTV yang dilakukan secara berulang-ulang. "Rekamanku masuk kafe diputar berulang kali. Rekaman polisi masuk dan keluar kafe dikatakan telah dihapus secara permanen. Apakah kini giliranku untuk curiga?" tulis Jessica dalam buku hariannya, setelah wawancara dihentikan. Dalam catatannya itu, ia mengaku dunianya sudah hancur. Bahkan ia takut bertemu dengan orang baru yang akan melabelinya sebagai pembunuh. "Satu hal yang pasti, dunia telah runtuh menimpaku. Saat aku bertemu orang baru, aku selalu berpikir apakah mereka menganggap aku seorang pembunuh. Aku selalu bertanya-tanya apakah mereka percaya aku membunuh Mirna atau tidak." Berita yang kedua, ternyata segini asuransi kematian Mirna. Pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo belak-belakan mengenai uang asuransi kematian Mirna sebesar 69 miliar rupiah di luar negeri. Yudi Wibowo curiga bahwa uang asuransi kematian Mirna tersebut menjadi salah satu motif kematian, hingga menjebak Jessica Wongso menjadi tersangka. Kasus kematian Mirna atas kopi sianida oleh Jessica Wongso memang kembali ramai, setelah Netflix mengangkat kisah tersebut ke dalam film dokumenter yang dirilis akhir bulan September tahun 2023 lalu. Publik dibuat janggal dengan adanya asuransi kematian Mirna sebesar 69 miliar rupiah di luar negeri, yang dibongkar oleh pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo. Tudingan tersebut mulai muncul setelah diduga bahwa ayah Mirna mendapatkan uang asuransi kematian Mirna sebesar 69 miliar rupiah. Pencairan uang asuransi sendiri tidaklah mudah, dan harus melewati beberapa tahap untuk mencegah manipulasi. Klaim asuransi akibat kasus pembunuhan juga tidak bisa cair begitu saja, namun ada uang pertanggungan jika pembunuhan tidak terkait dengan asuransinya. Pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo mencurigai bahwa ada pihak yang sengaja menjebak Jessica Wongso supaya bisa mencairkan asuransi kematian Mirna. Menanggapi hal itu, ayah Mirna Edi Dermawan membantah soal tuduhan pengacara Jessica Wongso soal adanya uang asuransi kematian Mirna 69 miliar rupiah. Edi secara tegas mengatakan tidak ada uang asuransi kematian Mirna sebesar 69 miliar rupiah yang ia dapatkan, dan kabar tersebut adalah hoaks. "Dia udah ngomong saya macam-macam lah, yang saya dapat asuransi 69 miliar rupiah, kata ayah Mirna menanggapi tuduhan dari pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo, mengutip dari akun YouTube Karni Ilyas Club. "Saya bilang kalau saya dapat, saya titip Pak Karni. Uang itu nih sekarang disaksikan seluruh rakyat Indonesia, saya titipkan bikin masjid dan duafa," lanjut ayah Mirna, Edi Darmawan.
Edi Darmawan membantah soal adanya uang asuransi Mirna sebesar 69 miliar rupiah yang ia terima. Selain itu juga ia mengaku kena tipu Netflix saat melakukan wawancara yang dimasukkan ke dalam film dokumenter. Jessica itu udah jelas penjahat, dia bunuh Mirna, mau diomongin 1 juta kali juga saya pasrah pasang badan lah. Pokoknya udah pasti dia yang bunuh, ucap Edi Darmawan. Edi melanjutkan bahwa film dokumenter soal kasus kematian Mirna tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga membuat berbagai opini baru di publik. Itulah informasi mengenai asuransi kematian Mirna sebesar 69 miliar rupiah yang dibantah oleh ayah Mirna. Berita yang ketiga, gerak-gerik 2 staf Cafe Olivier bikin curiga, barista diduga terima uang ratusan juta dari ayah Mirna Salihin di kasus kopi sianida. Kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin menjadi perhatian publik di tahun 2016 silam. Cafe Olivier yang menjadi tempat pertemuan antara Jessica Kumala Wongso, Mirna Salihin, dan teman-teman lainnya juga turut menjadi sorotan. Lantaran, Wayan Mirna Salihin tewas usai meneguk kopi Vietnam di kafe tersebut. Para staf panik dengan adanya peristiwa itu dan langsung periksa seluruh produk. Tetapi tidak ada yang mencurigakan, hanya minuman milik Mirna yang dinilai tidak biasa. Kini, kasus pembunuhan kopi sianida dikemas menjadi film dokumenter yang bertajuk Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso yang tayang di Netflix. Dalam film dokumenter, 2 staf Cafe Olivier bernama Devi Siagian dan Rangga ditanya soal topik yang dibicarakan selama bertemu dengan ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Bagaimana suasana pertemuannya? Apa yang dibahas ketika bertemu waktu itu? Kata pewawancara dikutip depok.suara.com dari akun TikTok @serahlu.da6 pada Kamis 5/10. Saya lupa, itu sudah lama banget soalnya. Ketemu itu paling bahas soal kasusnya. Harus konsisten cara ngomongnya, nggak usah takut, kata barista Rangga. Gue takut salah ngomong. Saat pertama kali bertemu sama Edi Darmawan, beliau seorang ayah yang sangat hancur sekali hatinya dan sangat marah, jawab manajer Devi. Kemudian, warganet menyoroti gerak-gerik yang terlihat saat keduanya menjawab pertanyaan tersebut. Rangga yang tampak mengusap keringatnya, dan sang manajer sempat menghela napas saat ingin menjawab pertanyaan. Hal tidak biasa ini membuat publik berasumsi bahwa ada yang disembunyikan dari kedua pegawai kafe mewah itu. Sebab, sempat berhembus kabar sang barista diduga mendapat uang dari ayah Mirna. Dari awal Rangga cerita lancar-lancar saja, tapi pas dapat pertanyaan itu tiba-tiba lupa, tulis warganet. Oh ini Rangga, barista yang katanya dapat transferan ratusan juta, kata netizen. Aku malah mikirnya ada kerjasama antara pihak kafe sama ayah Mirna, ujar warganet lainnya.